It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the... Warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas tentang separatisme yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, sebelumnya aku ingin membahas terlebih dahulu tentang nasionalisme, yang mana nasionalisme kita, Indonesia, tampak begitu kuat dalam berbagai lapisan masyarakat. Namun, munculnya berbagai konflik sosial pada era 1990-an tampaknya menjadi sebuah titik balik perjalanan nasionalisme tersebut, teman-teman. Nah, nasionalisme Indonesia seakan runtuh begitu saja karena rasa kebanggaan sebagai sebuah kesatuan bangsa Indonesia tampaknya menghilang, tergores oleh gelombang semangat kesukuan dan kedaerahan yang tengah menggelora di sejumlah wilayah. Nah, munculnya berbagai konflik yang bernuansa suku, agama, ras, contohnya di Kalimantan, Maluku, Paso, hingga gerakan yang pemberontakan lokal radikal di Timur Timur, Aceh, dan Maluku Selatan, serta Papua menjadi bukti nyata rasa kebangsaan yang memudar sekaligus sebagai ancaman terhadap eksistensi Indonesia. Nah, sebagai kesatuan entitas dalam sebuah negara, mungkinkah nasionalisme Indonesia telah berakhir? Untuk pertanyaan ini, kita kembalikan ke diri kita sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena kita sebagai penerus bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia ini, maka sebagai pemuda, marilah kita bentuk rasa nasionalisme yang tinggi dari sekarang. Dari hal-hal mudah begitu, teman-teman. Agar apa? Agar konflik permasalahan tidak terjadi lagi. Sebagaimana konflik separatisme tersebut. Separatisme atau lebih dikenal dengan gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dengan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Nah, biasanya hal ini dilakukan dengan kesadaran nasionalisme yang tajam dari satu sama lain. Gerakan separatisme tersebut terjadi karena berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan manusia. Salah satunya karena ketidakpuasan akan kinerja pemerintah. Juga kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dalam pemikiran sejumlah kelompok tidak wajar. Maka cenderung mereka ingin membebaskan dan keluar dari aturan dan memilih untuk memberontak dari kebijakan yang ada dan ingin merdeka dengan caranya sendiri. Juga karena pemahaman terhadap perbedaan keyakinan, dan ini cenderung mengarah pada paham separatisme tersebut. Berikut saya akan membahas tentang gerakan-gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia, yang mana sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus menghadapi sejumlah gerakan separatisme tersebut. Nah, gerakan-gerakan separatisme ini memakan jumlah korban yang tidak sedikit. Selain itu, gerakan separatisme menyisakan luka yang mendalam bagi para korban. Sehingga pada masa depan Indonesia sekarang, marilah kita sebagai warga negara Indonesia dan pemuda Indonesia untuk mengantisipasi agar gerakan separatisme ini tidak terulang kembali. Contoh yang pertama, gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia yaitu PKI Madiun.
Membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Nah, jatuhnya Kabinet Amir disebabkan kegagalan perundingan Reville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya pada 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat, yaitu FDR. Nah, baru pada 11 Agustus 1948, tibanya Musso dari Moskow, Amir dan FDR-nya segera bergabung dengan Musso tersebut untuk memperkuat organisasinya. Maka disusunlah doktrin bagi PKI, yang mana doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan terutama di Surakarta. Contoh yang kedua, gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pemberontakan DI atau TT, yang mana sejumlah gerakan ini berdasarkan perundingan Reville, yaitu kekuatan militer RI harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. Nah, TNI harus mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi perjanjian Reville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah SM Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Oleh karena itu, pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Indonesia atau NII. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia. Untuk gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia cukup banyak ya teman-teman. Nah, selanjutnya pemberontakan Permesta. Gerakan ini yaitu proklamasi PRRI yang ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian timur pada 17 Februari 1958. Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya yang dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Selanjutnya, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Nah, gerakan GAM tersebut adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari NKRI. Wah, sampai ingin memisahkan diri loh teman-teman. Nah, konflik ini antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung hingga pemerintah menerapkan status darurat, yaitu status darurat militer di Aceh pada 2003. Nah, pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahapan perundingan di Vanté, Finlandia. Baru pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perundingan Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM Helsinki, Finlandia. Wah, ini sampai ingin memisahkan diri dari Indonesia loh teman-teman. Ternyata gerakan separatisme ini sangat merugikan sekali bagi negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya, contoh gerakan separatisme tersebut yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Nah, sejumlah gerakan separatisme di Indonesia, OPM ini adalah organisasi yang didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, serta memisahkan diri dari Indonesia. Nah, ini lagi OPM ini teman-teman, Organisasi Papua Merdeka, juga ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang mana gerakan ini dilarang, ya benar sih dilarang di Indonesia dan tidak
mendapat dukungan dari dunia internasional yang masih mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, kenapa gerakan separatisme yang meresahkan Indonesia ini bisa terjadi, teman-teman? Salah satunya karena kondisi kesejahteraan tidak merata dan juga munculnya sentimentalisme yang merupakan sebuah medium sumber bagi tumbuhnya wacana gerakan separatis di Indonesia tersebut. Oleh karena itu, pemberantasan separatisme yang hanya mengandalkan kekerasan militer maupun diplomasi omong kosong tidak akan membuahkan hasil, yang mana harus dilakukan hal-hal untuk meminimalis munculnya gerakan separatisme tersebut dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah secara adil dan sejahtera, prioritaskan pembangunan kebangsaan dan nasionalisme, tanggap terhadap segala gejolak permasalahan yang terjadi di daerah dan segera mengatasi sebelum ada intervensi pihak luar yang membuat konflik semakin besar serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah semakin parah. Nah, untuk minimalis gerakan separatisme tersebut, maka pemerintah pusat harus memberikan wacana secara merata bagi berbagai daerah-daerah terpencil tersebut agar tidak ada kesalahpahaman yang bisa menimbulkan gerakan separatisme ini. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwasannya gerakan separatisme ini merupakan upaya murni anti-nasionalisme alias pemberontakan, sehingga harus dibasmi sedemikian rupa. Namun, dalam menyikapi munculnya gerakan separatisme ini, seharusnya tidak dipandang secara hitam maupun putih saja, yang mana bisa jadi gerakan separatisme tersebut benar-benar merupakan upaya untuk menuntut kesejahteraan mereka yang terabaikan. Nah, karenanya dalam menyikapi hal ini diperlukan tindakan yang arif, bijaksana, dan langkah yang dapat ditempuh adalah dengan distribusi dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Juga melakukan rekonstruksi terhadap pemahaman dan pembangunan nasionalisme Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia, pemuda Indonesia, penerus Indonesia, marilah tanamkan sifat nasionalisme yang tinggi dari sekarang. Agar apa? Agar kemungkinan-kemungkinan yang buruk seperti gerakan-gerakan yang tidak diinginkan tidak terjadi di Indonesia yang akan datang. Semangat para pemuda, semangat! It starts with One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks like